Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-97 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Iwanda Arta sebagai Pamungsu, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, Tanjung sebagai Aki Tangkur, Edi Dosa sebagai Lausisan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam semakin larut. Arya Dwi Pangga masih nampak duduk berbincang-bincang dengan Pamungsu di serambi depan. Arya Dwi Pangga agak tertegun sesaat ketika Pamungsu mengusulkan agar dia menggunakan jasa seorang dukun. Dukun? Iya, saya kenal seorang dukun yang sangat ahli dalam hal meramu guna-guna untuk menundukkan hati seorang wanita. Dia tinggal di desa Kapulungan. Namanya Aki Tangkur. Orangnya sudah tua tapi masih kelihatan segar bugar. Istrinya yang ke-8 baru saja meninggal beberapa minggu yang lalu, Gusti. Apakah kemampuannya cukup meyakinkan, Pamungsu? Soalnya aku tidak pernah berhubungan dengan seorang dukun. Apalagi untuk merampungkan persoalan seorang wanita. Saya memang belum membuktikannya sendiri, Gusti.
saya juga baru dengar cerita dari orang-orang. Ya, kalau Gusti ingin benar-benar yakin, ya kita datang saja ke rumahnya. Tapi ya begitulah. Barangkali Gusti terpaksa membuka kocek ringgit untuk memberikan sekedar imbalan padanya. Soal itu mudah, Pamungsu. Baiklah. Kapan sebaiknya kita berangkat? Wah, ya. Kebetulan hari ini hari baik. Ya, tapi terserah Gusti saja. Kalau memang kita bisa ke rumahnya, mengapa harus kita tunda-tunda? Cepat, ambil kudamu. Kita ke Kapulungan sekarang juga. Baik, Gusti, baik. Pamungsu bergegas melangkah ke samping rumah. Dan tak lama kemudian sudah kembali menuntun kudanya. Malam itu juga, mereka berdua berangkat menuju desa Kapulungan. Saya dengar derap 2 ekor kuda pergi menjauh. Apakah Tuan Dwi Pangga yang pergi, Nyi? Iya, Nona. Gusti Dwi Pangga dan suami saya yang pergi. Katanya mereka ingin mengunjungi seorang sahabat di desa Kapulungan. Malam-malam begini? Itu sudah biasa, Nona. Mereka sering pergi malam hari kalau kebetulan ada suatu urusan penting. Ada apa, Nona Mesin? Tidak ada apa-apa, Nyi. Oh ya, bagaimana perasaan Nona selama tinggal di rumah kami? Apakah cukup kerasan? Agaknya desa ini cukup aman. Ya, sebenarnya bisa dibilang aman, bisa juga dibilang tidak aman, Nona. Kadangkala keadaan yang semula nampak aman, mendadak berubah menjadi kacau balau. Ya, di negeri manapun sama saja. Apa yang nampak di luar belum tentu sama dengan apa yang bergejolak di dalam. Kadangkala justru keadaan yang nampaknya tenang, tentram, tapi sesungguhnya menyimpan bara api yang sewaktu-waktu akan membakar hangus segalanya. Benar, Nona. Belum lama di negeri kami telah terjadi perang besar. Raja kami yang terdahulu, Sang Prabu Kertanegara, terpaksa menyerahkan tahta Singasari pada Jayakatwang, yang masih sanak kerabatnya sendiri. Kalau begitu, negeri ini pernah dilanda perang saudara? Ya, begitulah. Mereka, para pewaris tahta dan kehormatan Istana Singasari, saling berebut kekuasaan, Nona. Mereka bukanlah orang lain, masih sanak keluarga sendiri. Ya, dan kamilah, rakyat kecil yang tak tahu apa-apa ini yang menjadi korban. Ya, rakyat memang selalu menjadi korban. Seperti kata pepatah lama, 2 ekor gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Kadangkala hati saya sering sedih, Nyi, setiap melihat tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keadilan. Mereka berebut kekuasaan, berebut harta, dan kehidupan mewah. Iya. Sementara orang kecil yang tak pernah menikmati hasilnya disuruh berkorban. Tapi agaknya memang seperti itulah isi dunia ini. Susah menemukan keadilan sejati. Keadilan selalu dibungkus suatu pamrih demi kepentingan diri sendiri. Nyi, ada apa? Tidak ada apa-apa, Nona. Mengapa Nyi Pamungsu melihatku terus-menerus? Apakah ada yang aneh pada diriku ini? Saya seringkali tidak habis mengerti, tidak habis pikir. Maksud Nyi Pamungsu? Nona begitu baik, cantik. Tapi mengapa orang sebaik Nona Mesin harus hidup menderita di negeri orang? Itu bukan kehendakku sendiri, Nyi. Itu merupakan kehendak sang nasib yang sulit dihindari. Benar, Nona. Wah, syukurlah kalau Nona Mesin sudah menyadari sampai ke situ. Saya banyak belajar dari pengalaman, Nyi. Apa yang harus terjadi memang akan terjadi. Manusia hanya disuruh menjalani saja. Tidak ada pilihan lain, hanya menjalani saja.
Wanita cantik memang suka membuat kepala pusing. Penyakit laki-laki, ini soal biasa. Apakah Aki bisa membantu Gusti Dwi Pangga ini? Beliau memang agak kesulitan menghadapi wanita yang satu ini. Pendiriannya kokoh, hatinya dingin seperti batu hitam. Soal menundukkan wanita memang sudah menjadi bidang keahlianku. Jadi Aki yakin bisa membantu kami, begitu? Ya, begitu. Jangan khawatir. Nah, tunggu sebentar ya. Aki mau menyiapkan ramuan obat dulu ya. Ya, silakan Ki. Ki Tangkur ini memang hebat sekali. Namanya pernah terkenal ke desa-desa lain, bahkan sampai ke kota. Dulu banyak orang-orang kota Singasari datang kemari untuk meminta obat gendam asmara. Gusti boleh tidak percaya, tapi nanti Gusti akan membuktikannya sendiri kehebatannya. Nah, ini dia obatnya. Pokoknya kalau tidak cespleng, kembali lagi kemari. Uang akan kembali. Iya, siapa ini yang butuh obat? Kau apa kau? Saya Aki. Saya yang butuh obat itu. Nah, begini caranya ya. Dengar baik-baik. Obat ini sudah kuramu dengan sempurna. Lalu siapa yang harus minum obat ini, Aki? Perempuan yang membuatmu setengah gila itu yang harus minum obat ini. Campurlah bubukan obat ini dengan secangkir teh kental manis dan minumkan padanya. Kemudian tunggu sejenak. Jangan buru-buru. Tunggu sesaat. Tunggu kira-kira 100 hitungan. Dan setelah itu, barulah kau boleh melakukan apa saja pada perempuan itu. Dia pasti akan menurut saja, seperti kerbau dicocok hidungnya. Iya. Apakah tidak ada persyaratan yang lain, Aki? Persyaratan apa? Apa maksudmu? Maksud saya... Ya, barangkali sebelum memberikan obat itu harus lebih dulu berpuasa atau ngelakoni begitu. Ya tidak, itu sama sekali tidak perlu. Obat ini bukan guna-guna atau gendam asmara. Obat ini hanya ramuan biasa. Baiklah, akan kujelaskan sedikit mengenai cara bekerjanya obat ini, ya. Kalian barangkali tidak tahu bahwa banyak raja-raja atau para bangsawan yang menggunakan obat-obat semacam ini sebelum bercengkerama dengan selir-selirnya. Obat ini terdiri dari ramuan 3 macam daun yang memang sangat langka. Nah, 3 macam daun itu sebenarnya mempunyai watak dan khasiat yang sangat berbeda untuk kesehatan tubuh. Tapi jika ketiganya dicampur menjadi satu, maka khasiat barulah yang akan muncul. Khasiat apa, Ki? Dengar, begitu orang itu minum ramuan obat ini, maka sebentar kemudian kepalanya akan menjadi agak pusing. Nah, itu tandanya daya obat ini sudah mulai menyerang syaraf bagian belakang kepala. Tapi sebentar kemudian rasa pusing itu akan hilang. Lalu orang itu akan menjadi kehilangan sebagian dari kesadarannya. Tubuhnya akan terasa seperti melayang-layang ringan. Dan perasaannya akan menjadi sangat nyaman. Seperti terbuai oleh alam mimpi yang sangat indah. Tapi
dia masih sadar. Oh masih, dia masih bisa merasakan sakit, dia masih bisa merasakan haus ataupun lapar. Tapi dia tidak begitu ingat lagi apa yang sedang dialaminya. Pandangannya bisa berubah bermacam-macam sesuai keadaan jiwanya masing-masing. Dia akan merasakan hidup di dunia lain, dunia bawah sadarnya yang sebenarnya sangat didambakannya. Sampai seberapa lama kekuatan obat itu, Aki? Kalau dia sudah tidur pulas, maka dengan sendirinya pengaruh ramuan obat itu akan lenyap. Wah, hebat sekali ramuan itu, Ki. Tentu saja hebat. Tapi awas ya, jangan sampai salah minum. Salah minum bagaimana maksud Aki? Maksudku, jangan sampai kau sendiri yang minum ramuan obat itu. Kalau sampai hal itu terjadi, wah, kau sendiri yang akan kena pengaruhnya. Baiklah. Berapa saya harus membayar ramuan obat itu, Aki? Tidak banyak. Cukup tinggalkan saja di atas tikar ini 50 ringgit. 50 ringgit? Itu cukup untuk membeli 2 ekor kuda jantan yang bagus, Aki. Tapi uang sebanyak itu tidak akan bisa kau gunakan untuk menyogok hati wanita pilihanmu itu. Nah, sekarang terserah. 50 ringgit dan bawa ramuan obat ini. Atau carilah bantuan pada orang lain saja. Baiklah. Saya akan membayarnya. Kakang Pamungsu, apa yang kita kerjakan di sini? Kau ini ada-ada saja. Apa kau tidak lihat? Aku sedang mencangkul pematang. Belum lama kau merapikan pematang ini, Kakang. Mau dicangkul apanya lagi? Sudah, jangan banyak bertanya. Bantu saja aku mencabut rumput-rumput liar ini. Bulan depan kita bisa bertanam jahe atau kencur. Kau sepertinya merahasiakan sesuatu, Kakang. Semalam kau pergi kemana dengan Gusti Dwi Pangga? Aduh, sudahlah, Nyi. Itu bukan urusanmu. Aku hanya mengantarkan saja kok. Mengantarkan kemana? Ayolah bantu aku, Nyi. Kok malah ceriwis saja kau ini? Aku tahu. Kau dan Gusti Dwi Pangga pasti sedang merencanakan sesuatu. Maaf, aku mengantarkan ramuan obat untukmu. Terima kasih, Tuan. Saya kira kesehatan saya sudah semakin baik. Ya, tapi kau masih harus minum obat untuk menguatkan tenagamu. Ayo, minumlah. Tuan Dwi Pangga sangat baik. Sekali lagi terima kasih. Ramuan obat ini lain dari yang biasa saya minum. Rasanya agak sepet. Aku juga tidak tahu. Nyi Pamungsu yang membuatkan ramuan itu. Saya ikut senang karena kesehatanmu semakin membaik, Meisin. Wajahmu sekarang sudah merah. Dan matamu bersinar-sinar seperti mata Dewi Parwati. Maaf, saya harap Tuan Dwi Pangga sudi menunggu di luar. Saya harus merapikan rambut dan pakaian saya. Oh ya, silakan. Kalau kau membutuhkan sesuatu, panggil saja aku. Aku di serambi depan.
Kepalaku agak pening. Apa karena pengaruh ramuan obat yang kuminum tadi? Tidak. Tidak mungkin Tuan Tripangga melakukan hal yang amat tercela padaku. Mungkin saja tenagaku masih belum kembali seperti sedia kala. Semalam aku pun agak kurang tidur. Ada apa dengan diriku ini? Tubuhku seperti ringan sekali. Aku seperti mau terbang ke atas langit yang tinggi. Aku seperti sedang bermimpi. Aku Meisin hanya sebentar merasa heran mengapa dirinya mengalami kelainan. Setelah itu kesadarannya sedikit demi sedikit berkurang. Tapi dia memperoleh perasaan yang sangat nyaman. Ketika menengok ke jendela, dia melihat di luar penuh tanaman bunga, dan awan di atas langit pun laksana lukisan bunga-bunga yang amat indah. Di manakah gerangan aku ini? Apakah tubuhku masih bersatu dengan suamiku? Apakah aku masih berpijak di atas bumi? Alangkah indahnya dunia ini. Alangkah nikmatnya hidup. Bagaikan secangkir anggur dari surgawi. Anggurku, manisku, kan ku teguk kau sampai tetes-tetes terakhir. Sambil terhuyung, Meisin melangkah melewati pintu menuju ke serambi depan. Dan di sana dia melihat seorang laki-laki duduk di atas sebuah balai, diam menunggu. Meisin terus melangkah. Kokah itu loh, suamiku. Akhirnya kita bertemu lagi, sayang. Orang yang dipanggil Lo, yang tak lain adalah Arya Dwi Pangga, membalikkan punggungnya. Arya Dwi Pangga tersenyum, dan Meisin seperti melihat almarhum suaminya yang tersenyum dari balik kabut mimpi. Lo, benarkah lo suamiku? Mengapa kau tinggalkan aku sendirian, Lo? Kau tega sekali. Apakah kau tak sayang lagi padaku, istrimu? Lihatlah. Aku masih tetap setia menunggumu. Datanglah, Lo. Datanglah, kasihku. Aku sangat rindu pada belahan tanganmu yang perkasa. Lo, mengapa kau diam saja, Lo? Apakah kau tidak percaya lagi padaku? Kau sangsi. Ini aku, Meisin, istrimu. Arya Dwi Pangga bangkit. Kini dua manusia berlainan jenis itu sudah berdiri berhadapan. Nafas Meisin berdesah-desah, dan bibirnya yang merah alami bergetaran. Dunia khayali telah benar-benar mencengkram pikirannya. Allah, benarkah kau Lo suamiku? Iya, aku Lo suamimu. Mengapa kau baru datang, Lo? Lama sekali aku menunggumu di tempat asing ini. Lama sekali. Aku datang untuk menjemputmu, Meisin. Tangan Meisin pelan-pelan merentang. Demikian pula tangan Arya Dwi Pangga. Dan sekejap kemudian, terus peluklah aku
Dan jangan tinggalkan aku lagi. Aku kesepian loh. Aku kesepian dan kedinginan. Ayolah, peluklah aku. Jangan lepaskan lagi. Lebih erat loh. Lebih erat lagi. Loh, suamiku. Meisin benar-benar sudah keluar dari ambang pintu kesadarannya. Dia tidak lagi melihat Arya Dwi Pangga di depannya, melainkan dia seperti melihat kehadiran almarhum suaminya, Pendekar Lo. Benarkah kau suamiku? Iya, aku Lo Sisan, suamimu. Aku datang untuk memberikan seteguk kebahagiaan yang selama ini kau rindukan. Aku memang sangat merindukanmu, loh. Aku sangat menderita di negeri asing ini. Aku kesepian dan tak punya pegangan. Aku tak lagi punya bumi tempat berpijak. Akulah bumi itu, Meisin. Ayo, datang dan rebahkanlah dirimu di atas bumi. Loh, dekaplah aku, loh. Dekaplah istrimu ini. Aku bahagia sekali, loh. Aku telah menemukan kembali milikku yang paling berharga, yang selama ini hilang entah kemana. Aku pun bahagia, Meisin. Selama ini aku tinggal di suatu alam yang sangat gelap dan dingin. Tapi kerinduanmu telah membawaku ke tempat yang sungguh menyenangkan ini. Meisin. Meisin. Jangan tinggalkan aku lagi, loh. Jangan tinggalkan aku lagi. Tidak, istriku. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Meisin terus mendekap laki-laki yang dianggapnya sebagai suaminya almarhum, yang sebenarnya adalah Arya Dwi Pangga. Ramuan daun-daunan yang diberikan Aki Tangkur itu ternyata sangat manjur. Meisin terlena di alam mimpi yang indah. Dia lupa segala-galanya. Dan akhirnya dia menjadi korban permainan asmara Arya Dwi Pangga. Kita tinggalkan dulu Meisin yang tengah berada di alam mimpi bersama Arya Dwi Pangga. Kita ikuti perjalanan Arya Kamandanu yang masih terus berusaha menemukan Meisin. Suatu ketika, dia berada di sebuah rumah minum di daerah Jasun Wungkal. Seorang pelayan menghampirinya di pojok ruangan. Maaf, apakah Tuan membutuhkan minuman panas? Maksud saya tuak. Tidak, terima kasih. Rupanya Tuan tidak suka mabuk. Suka juga, sekali-sekali. Tuan dari kota Kediri? Saya warga desa Kurawan. Oh, saya kira Tuan datang dari jauh, dari kota Kediri. Kalau begitu, maaf. Saya harus melayani tamu-tamu yang lain. Tunggu. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Oh, silahkan Tuan, silahkan. Siapa gadis yang berdiri di sebelah sana itu? Saya kurang tahu, Tuan. Dia gadis aneh. Sudah 2 kali dia minum di rumah minum ini. Tapi tidak pernah sampai mabuk. Sepertinya ada yang ditunggu-tunggu. Aku lihat dia gelisah. Sebentar duduk, sebentar berdiri. Iya, memang Tuan. Sepertinya ada yang ditunggu. Maaf Tuan, dia memanggil saya rupanya.
Apakah Nona membutuhkan sesuatu? Mau ditambah lagi air tapenya, Nona? Tidak, sudah cukup. Aku mau bertanya padamu, pelayan. Soal apa, Nona? Apakah belum lama ada 2 orang laki-laki mampir ke rumah minum ini? 2 orang laki-laki? Iya, seorang anak kecil mengatakan padaku bahwa 2 orang laki-laki yang kumaksud masuk ke rumah minum ini. Maksud Nona 2 orang laki-laki berkuda? Iya, mereka berkuda. Oh iya. Yang satu bercambang lebat, yang satu lagi agak pendek dan bertubuh gempal. Oh iya, memang Nona. 2 orang itu belum lama mampir kemari. Setelah minum 2 teguk arak putih, mereka lalu pergi, Nona. Ke arah mana mereka pergi? Oh, ke sana, Nona. Mereka terus menyusuri jalan di depan ini dan belok ke arah kiri. Barangkali mereka akan pergi ke kota Kediri atau Singasari. Ya, baiklah. Terima kasih atas keteranganmu. Nona, ini kembalinya, Nona. Ambil saja untukmu. Kemana gadis aneh itu? Kelihatannya dia sangat terburu-buru. Dia mau mengejar 2 orang penunggang kuda yang tadi mampir ke sini, Tuan. Entahlah apa maksudnya. Mungkin 2 orang itu sanak keluarganya. Iya, mungkin juga, Tuan. Sudah, aku juga akan pergi. Aku hanya minum 2 mangkok teh wangi. Ini uangnya. Terima kasih, Tuan. Selesai membayar ongkos minumnya, Arya Kamandanu bergegas keluar menuju kudanya. Dia lalu naik ke atas punggung hewan perkasa berwarna coklat tua itu. Hea! Hea! Arya Kamandanu memacu kudanya menyusuri jalanan berbatu. Dari kejauhan nampak puncak Gunung Kelut disaput awan putih. Dan ketika dia menaiki sebuah bukit, matanya melihat Candi Palah Panataran, bagaikan sebuah istana tua yang banyak menyimpan rahasia. Arya Kamandanu terus berkuda ke arah bangunan bersejarah itu. Tapi mendadak dia menghentikan kudanya di sebuah tanah lapang yang kanan kirinya penuh dinding-dinding batu berlumut. Sejauh 40 batang tombak di depannya, dia melihat seorang gadis tengah bertempur seru dengan seorang laki-laki bertubuh pendek gempal. Dan seorang laki-laki lagi masih duduk di atas punggung kudanya sambil melihat jalannya pertarungan. Itulah gadis yang di rumah minum tadi. Siapa dia itu? Dan punya urusan apa dengan 2 orang laki-laki perkasa itu? Nampaknya gadis itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi lawannya pun kelihatannya bukan manusia sembarangan. Mungkin mereka akan bertempur cukup lama karena kemampuan mereka seimbang. Entahlah kalau yang seorang itu turun ke langkang. Hei, sepertinya aku pernah melihat laki-laki perkasa yang duduk di atas kuda itu. Hentikan Gajah Pagon! Hentikan! Mengapa kau hentikan pertarungan kami? Apa kau merasa kasihan pada temanmu ini? Aku tidak tahu mengapa kau memusuhi kami. Aku ingin kejelasanmu. Aku memusuhi kalian karena memang kalian musuhku. Itulah penjelasanku. Perempuan liar! Rasanya aku tidak pernah melihatmu. Ya, kita belum saling mengenal. Mengapa harus bermusuhan? Untuk menjadi musuh, orang tidak perlu saling mengenal lebih dulu.
Tapi seseorang harus mempunyai alasan yang kuat jika ingin bertempur. Pertarungan tanpa alasan apa artinya? Seekor ayam betina pun mempunyai alasan. Mengapa harus berlaga dengan seekor elang? Ialah demi membela keselamatan anak-anaknya. Demi membela harga dirinya sebagai induk anak-anaknya itu. Aku juga mempunyai alasan mengapa tiba-tiba menyerang kalian. Apa? Sebutkan. Karena kalian adalah pejabat-pejabat Singasari. Kau keliru, anak manis. Sekarang sudah tak ada negeri yang bernama Singasari. Maksudku dulu, bukan sekarang. Dulu kalian adalah para pembesar istana Singasari. Sekarang kau memang bukan lagi pembesar, melainkan sekumpul bebek liar yang kelihatan kandangnya. Kalian hanya tinggal memiliki sisa-sisa kejayaan masa lalu. Dan yang sebentar lagi akan padam di tanganku. Tunggu. Mengapa kau membenci pejabat-pejabat istana Singasari? Apakah mereka mempunyai kesalahan padamu? Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka suka bertindak sewenang-wenang. Segala perbuatan dan kelakuan mereka memuakkan dan membuat sengsara rakyat dan kaum yang lemah. Kau jangan menuduh tanpa bukti-bukti yang cukup. Aku bukan hanya memiliki bukti-bukti yang cukup. Aku bahkan sampai lahir ke dunia ini hidup menderita dan sengsara, terkucil, malu dan merasa hina adalah karena kelakuan seorang pejabat Singasari. Nampaknya kau mempunyai dendam pada seseorang. Ya, memang begitu. Dan aku tidak akan puas sebelum membalaskan rasa sakit hatiku ini. Tapi ingat, dendammu itu bersifat pribadi. Mengapa kau harus melibatkan kami? Mengapa tidak? Kau mau melarangku begitu? Kurang ajar. Gadis gendeng ini kiranya perlu diberi pelajaran, Gusti Ranggalawe. Apakah kau sanggup memberikan sentilan kecil di telinganya yang mungil itu, Gajah Pagon? Hamba sanggup, Gusti. Nah, sekarang marilah kita teruskan permainan kita yang terputus tadi, anak gendeng. Tapi awas, kau harus bersungguh-sungguh sekarang. Kau pun harus bersungguh-sungguh kalau tak ingin lehermu putus. Mereka berdua segera terlibat dalam suatu pertarungan sengit. Si gadis berusaha merangsek lawannya, seorang laki-laki bertubuh pendek gempal yang bernama Gajah Pagon. Gajah Pagon sendiri tidak tinggal diam. Dengan pedangnya yang lebar dan ujungnya runcing, dia terus bertahan sambil sekali waktu balas menyerbu. Sementara itu laki-laki yang satu lagi yang bernama Ranggalawe mengawasi jalannya pertarungan dari jarak 10 langkah. Siapa sebenarnya gadis ini? Permainan pedangnya hebat sekali. Kukira Gajah Pagon tidak akan mampu bertahan dalam 4-5 jurus lagi. Apa yang diramalkan Ranggalawe ternyata benar. Gajah Pagon sekalipun gerakannya lincah dan permainan pedangnya cukup gesit, namun untuk menghadapi serbuan si gadis liar yang mengalir bagaikan air sungai berantas, akhirnya terpaksa mengakui keunggulan lawannya. Suatu saat, si gadis berhasil mengurungnya dengan rapat, dan sebentar kemudian... Terima kasih, Gusti. Gusti Ranggalawe telah menyelamatkan nyawa hamba. Sarungkan pedangmu dan minggirlah, Gajah Pagon. Gadis ini bukan tandinganmu. Baik, Gusti. Kau jangan membuat kami penasaran. Siapa kau dan apa maksudmu sebenarnya? Apakah kau
kau gentar berhadapan denganku? Bukankah kau bekas panglima perang Singasari yang termasyur itu? Apakah setelah Singasari jatuh ke telapak kaki Jayakatwang, lalu kau berubah menjadi seekor tikus? Mulutmu terlalu lancar. Aku akan mengajarimu cara bersopan santun di depan orang. Hah, aku tahu. Kau pasti lebih hebat dibandingkan bawahanmu si Gajah Edan itu. Tapi jangan kau kira aku menjadi gentar dan mengurungkan niatku. Tidak, tidak. Orang-orang seperti kalian semuanya, semua bekas pembesar kerajaan Singasari yang harus mampus di tanganku. Aku akan memburunya satu persatu dan menghabisi mereka satu persatu. Rupanya kau sangat membanggakan ilmumu. Dan kau terlalu yakin dengan ilmu itu sehingga menjadi seorang gadis paling tolol. Tutup mulutmu. Oh. Aku tidak butuh banyak omong. Ayo, bersiaplah Ranggalawe. Selesai berkata-kata, gadis yang mengenakan pakaian berwarna ungu dan berselendang kuning gading itu pun menarik kakinya mundur 3 tindak. Ranggalawe tahu bahwa gadis itu tengah menyiapkan jurus andalannya. Karena itu, dia pun mempersiapkan diri dengan jurus tandingannya. Bagus. Rupanya kau pun sudah menyiapkan dirimu, Ranggalawe. Aku menyiapkan diriku untuk menjaga harga diriku. Bagiku, semua bekas pembesar Singasari tak ada yang berharga satu kepeng. Mereka hanyalah sekelompok orang sakit hati yang pantas mencium telapak kaki musuh-musuhnya. Kurang ajar sekali. Mulutmu yang manis itu rasanya perlu ditampar supaya kapok. Ranggalawe terus memburu gadis itu dengan serangan beruntun. Kedua belah lengannya yang perkasa memberondong dengan kencang, seolah mengepung si gadis yang nampaknya masih tenang-tenang. Ranggalawe terkejut begitu melihat jurus yang diperlihatkan gadis itu. Luar biasa jurus yang harus kuhadapi sekarang ini. Dari mana gadis itu memperoleh jurus-jurus maut seperti itu? Tangannya seolah-olah berubah menjadi sangat banyak dan membingungkan penglihatanku. Pasti dia mempunyai seorang guru yang mumpuni. Hayo Ranggalawe, mana itu nama besarmu? Apakah sudah tenggelam dan sirna bersama tahta Singasari? Kalian ini macam harimau ompong saja. Hanya mengaum dan menggeram untuk menakuti orang. Tapi sebenarnya kalian tak mampu berbuat banyak. Dengar, kalau aku menghentikan pertarungan ini, bukan berarti aku sudah kalah atau menyerah. Sebenarnya aku hanya merasa riku, merasa sungkan berhadapan dengan seorang perempuan. Wih, jangan banyak alasan Ranggalawe. Suka atau tak suka, mau atau tak mau, kau memang harus menghadapi aku. Karena aku pun tidak ingin usahaku menguntit kalian sampai ke tempat ini percuma saja akhirnya. Baiklah, rupanya kau sudah tidak bisa diperlakukan dengan cara yang wajar, yang halus, sebagaimana biasanya seorang wanita diperlakukan oleh seorang laki-laki. Nah, sekarang aku terpaksa menggunakan cara yang lebih kasar dan yang lebih keras. Ranggalawe lalu mundur 3 langkah. Kedua belah tangannya yang perkasa diletakkan di atas dada. Kemudian dengan suara menggeram,
dia menghentakkan kedua belah kakinya ke bumi. Kedua tangan Rangga Lawe kemudian terentang tinggi, sementara kakinya memasang kuda-kuda siap menempur lawannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri gadis itu? Siapa dia sebenarnya? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu yang masih mengintip jalannya pertarungan itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.